Bapak Ibu, semua orang ingin berbahagia. Tetapi siapakah yang berbahagia itu? Siapakah yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya? Maka kita disapa firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, berarti orang yang berbahagia itu ialah orang yang hidupnya dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya atau orang yang selalu rindu kepada firman Tuhan atau Taurat Tuhan dikatakan di sini. Kepada firman Tuhan, selalu merindukan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan itu sendiri. Itulah orang yang berbahagia. Dan yang ketiga dikatakan di sini, orang yang berbahagia itu adalah juga harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya mau petik dari ayat yang kedua ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, dia suka dengan Taurat Tuhan itu, dia rindu dengan Taurat Tuhan itu, dia mencintai Taurat Tuhan itu. Tetapi juga harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, dalam bahasa Inggris dikatakan meditate. Merenungkan. Merenungkan itu hampir mirip dengan mengevaluasi diri. Apakah kita sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Merenungkan itu lebih tepat kita katakan mengingat-ingat atau mencek terus kehidupan kita, apa yang kita lakukan sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Nah juga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini adalah suatu hal yang berbeda yang harus kita lakukan di dalam pelayanan gerejawi. Saya mau mengajak kita melalui hal ini supaya kita juga para pelayan mencoba bukan mengajak masyarakat atau jemaat berpikir tentang firman itu sendiri, tetapi mari kita mengajak mereka untuk merenungkan. Karena kalau diajak berpikir, maka pikiran saya dengan pikiran Anda pasti akan berbeda. Tetapi ketika kita ajak merenung, maka kita akan saling mengetahui apa yang kurang dalam diri kita. Kalau kita mengajak merenung, maka kita akan mengalami kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ketika kita juga mengajak mereka untuk merenungkan firman Tuhan itu, maka yang ada adalah mereka akan melihat apa yang kurang dan memperbaiki apa yang kurang itu dalam dirinya sendiri. Sehingga persekutuan di dalam gereja, persekutuan di dalam keluarga semakin indah dan semakin terberkati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.